Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Adelia Buni. Saya jurusan Psikologi dengan NPM 250811029. Di sini saya akan mengerjakan tugas khotbah saya. Baik, mari kita mulai. Shalom. Tema khotbah saya hari ini adalah tentang pengharapan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu Yeremia 29 ayat 11 dengan perikop surat kepada orang buangan di Babel. Ayat yang ke-11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Baik, saya ulangi lagi. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Baik, sesuai dengan bacaan firman pada hari ini, saya mengambil tema yaitu adalah pengharapan. Mengapa saya mengambil tema pengharapan? Karena saya percaya dan saya yakin ketika kita mengetahui rancangan-rancangan yang kita pikirkan, yang kita titipkan kepada Tuhan, Tuhan itu akan pasti memberikan suatu harapan yang mungkin tidak sesuai dengan kemauan kita, mungkin juga ada yang sesuai dengan kemauan kita, tapi semuanya itu ada poin-poin plusnya di dalamnya. Tuhan pasti tidak mungkin memberikan sesuatu hal yang buruk kepada anak-anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan harapan-harapan palsu seperti kayak mantan kalian ataupun teman kalian yang memberikan harapan-harapan palsu. Oke, di sini saya mengambil ada 3 poin penting dalam tema yang saya ambil ini, dalam Yeremia 29 ayat 11 ini. Yang pertama adalah realitas harapan. Realitas harapan itu adalah bertahan di tengah badai. Dimana kayak kita ketika berharap kepada sesuatu atau kita sedang merencanakan sesuatu dan kita menaruh harapan kita di dalam situ, mungkin kita akan dihadapkan dengan berbagai macam rintangan, seperti mungkin kita sedang mengerjakan suatu pekerjaan atau suatu proyek. Kita sudah kayak berpikir, kita sudah meyakini kayak, ya Tuhan semoga proyek ini berhasil, ya Tuhan semoga proyek ini seperti ini. Tapi nyatanya di pertengahan jalan setelah kita mengerjakan proyek ini, kita menemui banyak sekali cobaan yang Tuhan kasih kepada kita. Kita mungkin aja proyeknya ini dijalankan, ada yang macet tentang pekerjaannya, dananya, ataupun apanya yang membuat kita tuh kayak, aduh aku ingin nyerah aja Tuhan, aku capek Tuhan, badai yang Tuhan berikan terlalu berat untuk aku. Mungkin kita sebagai manusia bolehlah kita bersungut-sungut karena kita ini memiliki darah manusiawi. Tapi yang harus kalian percaya adalah di setiap hal ketika kita mengeluh, kita tuh pasti diberikan satu ruang harapan yang tanpa kita sadari ada di dalam diri kita. Kita tuh diberikan suatu harapan kepada Tuhan. Tuhan itu selalu berjanji kepada umatnya yang percaya kepadanya, yang meminta kepadanya, yang mau melibatkan dia dalam segala hal. Makanya orang itu sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka selalu berdoa, Tuhan Yesus, aku ingin melibatkan Engkau di dalamnya. Tuhan Yesus, aku ingin Kau berjalan bersama aku. Tuhan Yesus, aku mau Kamu benar-benar ada bersama aku. Itu karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu meyakini bahwa di tengah badai apapun yang sedang dia alami, dia tuh percaya jika ada Tuhan di dalamnya, dia bisa melewati setiap badai. Meskipun yang memberikan kita badai itu Tuhan, tapi Tuhan itu mau kita melewati itu bersama Dia, dan Tuhan mau mengetes kita. Gimana sih kamu ketika saya kasih cobaan yang segini aja? Apakah kamu sudah melupakan aku? Apakah kamu sudah pergi mencari Tuhan lain? Apakah kamu sudah pergi mencari jalan keluar lain yang di luar dari kehendak Tuhan? Nah, seperti itu.
Dan yang kedua adalah sumber harapan, yaitu adalah kepercayaan pada Tuhan. Kepercayaan kepada janji Tuhan. Tuhan itu selalu berjanji akan selalu menjaga, menemani, dan juga benar-benar memberikan harapan yang indah kepada kita. Asalkan kita manusia yang diberikan janji kepada Tuhan mau menerima setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita hanya, duh Tuhan kenapa sih kayak gini, duh Tuhan kenapa sih kayak gitu, duh Tuhan. Mungkin manusiawi kita boleh lah kita bersungguh-sungguh, tapi percaya Tuhan selalu memberikan suatu ruang harapan yang dimana kita disuruh berharap, dan kita harus berharap terus pada Tuhan. Kita ngandelin Tuhan, kita berusaha, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, seperti itu. Dan yang kedua adalah kapasitas harapan, keyakinan akan berakhir yang indah. Mungkin kita itu pertama adalah berpikir, aduh aku mau melakukan ini. Kita tuh sudah berpikirnya yang bagus-bagus aja, kita sudah berpikir yang indah-indah aja, kayak duh aku mau melakukan ini nanti pasti aku kayak gini, duh aku melakukan ini pasti aku kayak gini. Sedangkan Tuhan itu mau menunjukkan kayak, oke, kamu berharap seperti ini, aku kasih kamu rintangan, kamu berproses di dalamnya. Gimana sih kamu berproses di dalamnya? Ketika kalian melewati prosesnya, ketika kalian benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap proses yang Tuhan kasih, pasti semua akan berakhir indah, yaitu adalah kapasitas harapan. Tuhan memberikan kalian sejuta harapan, dan tidak mungkin Tuhan itu memberikan harapan-harapan yang palsu. Pasti Tuhan sudah menyediakan indah-indahnya harapan yang akan diberikan kepada kalian yang mau mengikuti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita meleset dari kemauan Tuhan aja, kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini, apalagi orang yang mau mengikuti setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita, setiap proses yang Tuhan kasih. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara. Pasti Tuhan akan memberikan suatu goals yang indah, yang kita inginkan, suatu pencapaian yang benar-benar kita di luar dari prediksi kita. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi itu benar-benar di luar dari apa yang kita minta, dan itu benar-benar lebih dahsyat, lebih indah. Dan kalian harus meyakini itu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memberikan kita harapan-harapan yang indah, dan Tuhan akan mewujudkan semua harapan-harapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, sekian dari khotbah saya. Mungkin ada salah kata, saya ucapkan minta maaf. Selamat malam, shalom.